Halo Sobat Podcast, selamat datang di Podcast Mahata, mahasiswa bercerita. Nah, pasti pada belum tahu kan apa itu Podcast Mahata. Nah, Podcast Mahata merupakan salah satu program kerja dari Divisi Luar Negeri BEM Poltekkes Kemenkes Medan yang mengundang mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang dapat menginspirasi kita. Karena baru episode pertama nih, kita perkenalan dulu ya. Saya Aja Roro Wuyung, di BEM itu sebagai Ketua Divisi Luar Negeri BEM Poltekkes Kemenkes Medan pada periode ini. Nah, di depan saya ini ada siapa nih? Perkenalan dulu dong. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Devi Winanda Sanjaya. Saya sebagai Ketua BEM untuk periode 2022-2023. Dan di sebelahnya ini siapa nih? Perkenalkan, saya Asyifa Putri Fazoya, saya sebagai Wakil Ketua BEM periode tahun ini. Gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Mukanya ini cerah-cerah banget Mbaknya nih, jadi kan saya penasaran. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Ajeng. Kalau untuk kabar, alhamdulillah masih sehat sampai sekarang masih sehat ya. Mbak Ajeng gimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat juga. Udah aman ya? Ya sedikit lah sedikit. Masih ada satu langkah lagi yang harus dilewati. Kalau Mbak Asyifanya ini gimana nih? Saya kemarin habis lumpuh ya. Kok bisa Mbak? Kok bisa? Bercanda. Bercanda. Okay. Nah, hari ini kita bakalan bincang-bincang tentang Poltekkes Kemenkes Medan, terutama organisasi mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman podcast yang belum tahu Ormawa apa aja yang ada di Poltekkes Kemenkes Medan. Gimana nih Mbak? Boleh dijelasin? Oke, kita ke Ormawa dulu ya, organisasi mahasiswa apa aja sih yang ada di Poltekkes Kemenkes Medan gitu. Nah di sini karena kita di BEM, tentunya ada BEM. BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan. Nah selain BEM itu juga ada HMJ. HMJ itu adalah himpunan mahasiswa jurusan, yang dimana di masing-masing jurusan itu ada Mbak Ajeng. Jadi di semua jurusan kita kan ada beberapa jurusan. Tetapi bukan hanya jurusan, di prodi juga ada HMJ masing-masing. Karena kan memang Poltekkes Medan itu sendiri ini ya tidak berada di satu tempat gitu. Jadi misalnya gini Mbak Ajeng, kebidanannya aja tuh, jurusan kebidanan itu ada di beberapa kota. Ada di kota Medan, di kota Padang Sidempuan, ada di kota Tarutung gitu. Jadi mereka harus mempunyai HMJ masing-masing gitu. Jadi kalau HMJ kebidanan aja tuh ada beberapa HMJ gitu. Juga keperawatan, ada di keperawatan Medan, ada keperawatan Gunung Sitoli, keperawatan Dairi, dan mereka punya HMJ-nya masing-masing. Nah gitu. Terus juga selain itu ada UKM. Nah, UKM-nya nih apa aja nih? UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Jadi kalau UKM itu sendiri sejauh ini itu masih ada 3 UKM. Ada UKM Duta Kampus, terus juga ada UKM FDK Asyifa, Polkesmed, terus juga ada UKM KMK untuk yang keagamaan Kristennya. Tadi FDK Asyifa itu untuk yang keagamaan Islam. Nah, ini udah ada, kita bentuk UKM baru. Ada 3 UKM baru yang kita bentuk. Di periode ini memang belum pelantikan gitu. Jadi ada 3 tambahan, yaitu ada UKM KSR PMI. Apa tuh Mbak? Itu tentang sukarelawan gitu, Palang Merah Indonesia gitu. Jadi itu kita berkolaborasi tentunya dengan KSR PMI dari masing-masing kampus, dan juga tentunya KSR PMI yang ada di Kota Medan gitu. Terus juga ada seni ya, dalam bidang seni gitu kita buka UKM juga, yaitu ada UKM masih kita fokuskan kedua dulu nih Mbak, yaitu ketarian sama vokal dulu, karena kan juga masih baru ya kan. Jadi itu dulu yang kita utamain, karena minat dan bakat dari mahasiswa khususnya untuk tari ini luar biasa gitu. Ya, jadi benar-benar. kita harus buatkan untuk menampungnya itu gimana caranya agar tersalur gitu kan. Satu lagi KTI, karya tulis ilmiah itu. Lupa ya. Iya benar. Kepenulisan pokoknya itu UKM tentang kepenulisan. Di sana nanti akan ada diajari untuk KTI, terus juga tentang jurnalistik gitu dan lain sebagainya. Nah itu masih
sedang di ini ya untuk diurus untuk masa pelantikannya juga nanti akan menyusul gitu. Jadi untuk UKM-nya sendiri sudah terbentuk, tinggal masa pelantikan nanti. Gitu. Oke. Berarti BEM ini termasuk organisasi tertinggi di Poltekkes Medan ya, Mbak? Iya, untuk di Poltekkes Medan sejauh ini masih BEM eksekutif. Gitu. Ini kan banyak nih kayak HMJ, terus juga kayak UKM gitu kan. Gimana caranya BEM itu merangkul mereka untuk mau bekerja sama dengan BEM kita, begitu? Kalau untuk merangkul, mungkin Mbak Siva mau jawab dulu. Gimana Mbak Sipa? Jawab dulu lah. Kalau untuk merangkul itu kami lebih sering mengadakan rapat, tapi dengan satu tujuan sih. Tujuannya itu pasti nggak lain dan nggak bukan untuk program kerja. Nah, program kerjanya ini ya terkait untuk UKM-nya sendiri dan BEM-nya sendiri. Nah, yang bertujuan ya untuk kembali lagi untuk siapa? Untuk mahasiswa. Jadi cara ngerangkulnya selain rapat kita bisa mengadakan perkumpulan untuk saling sharing dan lain sebagainya. Gitu. Kalau dari Mbak Devi sendiri gimana? Kalau itu cara rangkulnya, walaupun tetap dalam satu BEM pasti kayak ada pandangan tersendiri kan gimana caranya merangkul gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk merangkul itu kami kan juga paslon yang sama gitu kan, tujuan kami juga sama gitu. Yang penting adalah pertama adalah komunikasi, karena memang yang kita tahu bahwasannya kita tuh unik gitu ya Mbak ya. Unik apa ya, biasanya tuh kampus-kampus kalaupun beda tempat antara satu jurusan dengan jurusan yang lain, itu kayak cuman ya dia ada di Kota Medan, paling jauh pun mungkin nggak terlalu jauh gitu kan. Karena kan kita ini Poltekkes jurusannya ada yang sampai Gunung Sitoli, itu yang terjauh gitu, yang lautan gitu kan. Beberapa jurusan juga jauh, makanya HMJ-nya juga mungkin apa ya, untuk bekerja sama agak terhambat lah sedikit gitu. Jadi yang pasti kami kuatkan di sini adalah untuk komunikasi ya, ngobrol gitu kan. Jadi kami juga sering ngajak ngobrol HMJ juga UKM gitu, khususnya juga UKM kan di bawah BEM ya. Jadi UKM sering kita ajak ngobrol, terus juga untuk kedepannya gimana gitu, karena kan kita sama-sama ormawa gitu kan. Artinya tujuan kita di sini untuk mahasiswa dan juga untuk Poltekkes tentunya gitu. Banyak hal yang perlu kita wujudkan, keinginan mahasiswa, terus juga aspirasi mahasiswa. Kita kan hanya sebagai pengurus ya gitu, jadi kita harus memberikan kontribusi yang besar, yaitu yang terutama ya dalam hal apa ya, kita harus bisa berkolaborasi lah tentunya gitu. Jadi antara satu ormawa dengan yang lain harus saling klub gitu lah istilahnya. Harus saling inilah berkaitan. Terus itu juga kan komunikasi itu sangat penting. Komunikasi benar-benar. Nah, meskipun komunikasinya dalam jaringan ya Mbak. Iya benar-benar. Itu pun juga sedikit susah ya kan menggabungkannya. Kemarin juga waktu perseni, nah itu tuh bisa ngobrol secara langsung sama HMJ. Wah, itu seru banget gitu kan. Kayak selama ini secara virtual aja ini ketemu nih sama ketua HMJ dari Gunung Sitoli, juga dari jurusan-jurusan jauh gitu. Nah, untuk harapannya ke depannya untuk ormawa yang ada di Poltekkes Medan itu? Untuk harapan sih yang pasti yang pertama, semoga kita semakin kompak sebagai perwakilan dari mahasiswa. Kita semakin apa ya, intinya tuh berkembang lah gitu untuk memenuhi keinginan mahasiswa, untuk menjadikan juga kontribusi dalam Poltekkes Kemenkes Medan gitu kan, untuk ngebawa nama baik Poltekkes Kemenkes Medan juga gitu. Sekarang kan kita udah go to internasional juga gitu kan. Jadi ya intinya untuk ormawa, ayo sama-sama kita berkolaborasi, sama-sama kita jalin apa ya, silaturahmi yang sangat erat gitu, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita untuk menjadi pengurus dari Poltekkes Kemenkes Medan, khususnya untuk sebagai perwakilan mahasiswa. Suara kita perlu gitu kan. Iya benar. Apalagi kita adalah jembatan antara pihak direktorat, pihak direksi dengan mahasiswa gitu. Jadi apapun yang disampaikan oleh mahasiswa wajib kita sampaikan kepada pihak direksi, dan yang disampaikan oleh pihak direksi juga wajib kita sampaikan kepada mahasiswa gitu. Karena BEM merupakan wadah inspirasi. Iya. Begitu juga dengan HMJ dan aspirasi. BEM tidak akan bisa berjalan dengan baik kan, semua programnya juga tanpa bantuan dari HMJ. Jadi kita harus benar-benar kayak bukannya apa ya, bukan menjadi penghalang gitu. Justru kayak BEM dan HMJ itu harus bekerja sama
Jadi Benar-benar. kami BEM juga tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari HMJ gitu. Iya benar. Kalau dari Mbak Ashifa gimana harapan kedepannya untuk Ormawa Poltekkes Medan? Tadi Mbak Devi kompak ya. Iya. Semoga makin maju, Amin. regenerasi yang makin baik, terus juga pola pikir dan pola perilaku juga makin berkembang. Jadi jangan mau tinggal sama zaman. Jadi kayak kita juga tingkah laku kita, pola pikir kita itu juga harus beriringan gitu sama zamannya sekarang itu bagaimana gitu. Kalau zamannya itu menuntut cepat, ya kita juga harus cepat gitu kan. Jadi semoga untuk Ormawa kedepannya lebih banyak perubahan yang baik lah dan signifikan gitu. Oke. Pokoknya banyak banget ya harapan untuk Ormawa yang ada di Poltekkes Medan. Betul. Dan juga yang pasti gini, meskipun kita bekerja sama gitu kan, jadi kita harus saling mengerti dan saling memahami tentunya gitu. Jadi karena BEM juga tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga HMJ juga kita saling membutuhkan, dan juga UKM kita saling membutuhkan. Apa ya, ibaratnya tuh kalau dalam arti bahasanya tuh ayolah kita saling support, Ya, saling ya, merangkul. kami juga menerima pendapat dari Iya. teman-teman semua, dari UKM lain, dari HMJ lain, masukan-masukan untuk BEM kami sangat terbuka tentunya gitu, yang pasti untuk membangun gitu ya, untuk membangun sama-sama. Iya, gitu. benar. Semoga harapan kita bakal terwujud ke depannya. Amin. Nah, terima kasih nih kepada Mbak Devi dan Mbak Ashifa yang sudah hadir nih di sharing-sharing perdananya kita, podcastnya kita dari Divisi Luar Negeri. Semoga podcast Mahata ini dapat bermanfaat untuk teman-teman baik dari Poltekkes Medan, mahasiswa Poltekkes Medan maupun dari luar Poltekkes Medan. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih juga udah nonton sampai akhir. Untuk teman-teman tetap tunggu dan pantau terus nih episode selanjutnya dari podcast Mahata ini. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Bye.